Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bara Muhammad Adi Wijaya dengan NIM H34012111040. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi mengenai komponen-komponen yang ada pada Workgroup Information System. Setiap kali mengirim data dari satu sistem ke sistem lain, dibutuhkan transmisi dalam bentuk sinyal. Sinyal ini membutuhkan media transmisi untuk melakukan perjalanan dari pengirim ke penerima yang dituju. Media transmisi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu guided transmission media dan unguided transmission media. Guided transmission media merupakan data yang ditransmisikan melalui sistem kabel yang memiliki jalur tetap. Guided transmission media sendiri dapat dibagi menjadi tiga, yaitu twisted pair cable, coaxial cable, dan fiber optic. Twisted pair cable memiliki kecepatan 10 Mbps hingga 10 Gbps. Twisted pair cable memiliki karakteristik paling populer di antara kabel lainnya, dapat digunakan untuk LAN dan saluran telepon lokal, dapat membawa sinyal suara dan data, serta kabel dipilin menjadi satu untuk mengurangi gangguan. Kekurangan pada twisted pair cable adalah tidak cocok untuk jarak jauh dan kecepatan paling rendah di antara coaxial cable dan fiber optik. Selanjutnya, coaxial cable memiliki kecepatan 10 Mbps hingga 100 Mbps. Coaxial cable memiliki karakteristik antara lain digunakan untuk transmisi video pada televisi atau saluran telepon jarak jauh dan LAN. Jaring tembaga digunakan sebagai insulasi kawat tembaga untuk melindungi dari gelombang elektromagnetik, membawa sinyal analog dan digital, serta frekuensinya tinggi. Coaxial cable memiliki kekurangan antara lain mahal dibandingkan dengan twisted pair cable, serta tidak kompatibel dengan kabel twisted pair. Yang terakhir ada fiber optik dengan kecepatan lebih dari 100 Gbps. Fiber optik memiliki karakteristik dapat digunakan untuk internet atau komunikasi jarak jauh, aman dan sangat rendah kehilangan sinyal, dan terbuat dari untaian kaca halus yang dikelilingi oleh selongsong kaca dan lapisan pelindung. Fiber optik memiliki kekurangan yaitu mahal, sulit dipasang, dan dimodifikasi. Unguided transmission media merupakan data yang ditransmisikan melalui ruang bebas dalam bentuk sinyal elektromagnetik. Gelombang mikro memiliki kecepatan 10 Mbps hingga 10 Gbps. Gelombang mikro memiliki karakteristik diantaranya digunakan untuk transmisi kecepatan tinggi. Informasi dikirim melalui gelombang makro dari stasiun pemancar. Teks, suara, dan grafik dikonversi menjadi gelombang mikro dan ditransmisikan, serta stasiun gelombang mikro harus ditempatkan setiap 60 km untuk menerima, memperkuat, dan meneruskan sinyal. Kekurangan pada gelombang mikro adalah tidak bisa melewati hambatan, serta hanya bisa menggunakan garis pandang transmisi. Selanjutnya, satelit memiliki kecepatan 1 Mbps hingga 10 Gbps. Satelit memiliki karakteristik digunakan untuk komunikasi global. Satelit ditempatkan di luar angkasa dan mengorbit pada bumi, menerima sinyal gelombang mikro dari stasiun bumi, kecepatan transfer data yang tinggi, serta menghindari biaya pemasangan kabel dan stasiun pemancar. Nah, kekurangan dari satelit sendiri adalah mahal dan susah untuk dirawat. Cuaca dan matahari menyebabkan gangguan pada sinyal. Terakhir terdapat inframerah. Inframerah memiliki kecepatan 1 Gbps. Inframerah memiliki karakteristik diantaranya dalam penggunaannya untuk pengendalian jarak jauh, misalnya remote control pada televisi serta alat elektronik lainnya. Dapat mengirim sinyal menggunakan gelombang cahaya inframerah yang tidak terlihat oleh mata. Inframerah sendiri memiliki kekurangan, yaitu jarak terbatas, harus ada lintasan lurus dari pengirim dan penerima, tidak dapat digunakan di luar ruangan karena akan terganggu oleh cahaya matahari. Komponen selanjutnya adalah program. Pengertian program sendiri adalah kumpulan-kumpulan instruksi dalam bentuk bahasa, kode, skema, maupun bentuk lainnya, di mana apabila dijadikan satu dengan media yang bisa dibaca oleh komputer, akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut. Nah, program sendiri dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu ada jaringan, pengolahan database LAN, dan program aplikasi pada LAN. Slide berikutnya adalah contoh video untuk memperjelas materi terkait client or server database processing.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep client server dalam pemrograman website. Client server merupakan suatu metode koneksi atau menghubungkan antara dua buah komputer, di mana komputer satu bertindak sebagai klien dan komputer kedua bertindak sebagai server. Klien dalam hal ini adalah sebuah browser. Fungsi klien adalah melakukan request atau permintaan data kepada server. Sedangkan fungsi dari server adalah menerima request dari klien, kemudian nanti akan direspon atau dikirim balik data yang diminta oleh klien. Nah, sekarang kita mulai proses pertama bagaimana klien melakukan permintaan kepada server, kemudian apa yang akan dilakukan server setelah klien meminta atau melakukan request data. Jadi yang pertama, pada saat kita akan meminta data, kita sebagai klien, sebagai user, akan mengetikkan URL seperti ini, misalnya http facebook.com. Jadi HTTP ini merupakan protokol yang sudah ditentukan dalam merequest halaman pada browser. Nah, Facebook ini mengarahkan kemana server yang akan kita tuju atau akan kita request. Ya, berarti http facebook.com ini kita akan melakukan request kepada server dari Facebook. Seperti itu. Nah, pada saat kita menekan enter, maka mulailah proses requesting tersebut yang dikirimkan oleh klien kepada server. Ya. Jadi setelah diterima oleh server, yang akan dilakukan server selanjutnya adalah mencari file-file mana dan database mana yang diminta oleh klien. Jadi tugas server adalah menerima perintah dari klien, kemudian mencari data yang berupa file PHP dan database. Kemudian setelah dapat filenya, yang akan dilakukan adalah langsung merespon atau mengirim balik kepada klien. Nah, yang dikirim itu masih berupakan file atau data PHP. Jadi masih berupakan file PHP. Nah, setelah sampai pada klien atau browser, maka tugas dari klien atau browser tersebut adalah melakukan convert atau merubahnya menjadi sebuah dokumen atau script HTML. Jadi dari PHP akan dikonvert menjadi HTML. Sehingga user atau kita sebagai pengguna browser dapat melihat tampilan Facebook yang sebenarnya seperti ini. Nah, jadi itulah sistem atau proses client server dalam pemrograman website. Kemudian terdapat komponen data. Data terdiri dari fakta-fakta dan angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Pengertian data menurut Ari Kunto adalah serangkaian fakta dan juga angka yang bisa digunakan sebagai salah satu bahan untuk menyusun suatu informasi. Data dapat dibagi menjadi data yang dibagikan secara tidak bersamaan, contohnya partisipasi data dan memproses partisi, dan data yang dibagikan secara bersamaan, contohnya record level sharing dan file level sharing. Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Pada proses normal dalam menjalankan Workgroup Information System, terdapat prosedur pengguna dan operasi. Prosedur pengguna meliputi memulai jaringan, menggunakan perangkat keras, menyelesaikan pekerjaan, menempatkan batasan pada pemrosesan, menjaga keamanan dan kontrol, serta memelihara data cadangan. Pada prosedur operasi,
meliputi memulai perangkat keras dan program, sistem pemantauan dan penyetelan, memelihara perangkat keras, program, dan data secara berkala, menjaga keamanan dan kontrol, serta memelihara aktivitas dan pencatatan lainnya. Jika terjadi kegagalan dalam proses, terdapat prosedur untuk pemulihan kegagalan tersebut. Prosedur pengguna meliputi memperbaiki kesalahan dan mendeteksi kegagalan, mempertahankan operasi bisnis selama kegagalan, dan menerapkan langkah-langkah pasca pemulihan. Prosedur operasi meliputi mendeteksi kegagalan, menyelesaikan masalah, memulai kegiatan pemulihan, dan memantau kegagalan dan memelihara pencatatan lainnya. Komponen yang terakhir adalah people. People di sini berarti orang yang menjalankan Workgroup Information System. Terdapat kelompok personal yang menjalankan operasional, yaitu pengguna atau operator, serta terdapat personil dalam mencatat administrasi data, yaitu data administrator. Oke, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.